Oke, jadi kali ini kita bakal bahas soal mekanika ya. Soal mekanika yang ada di tes SIMAK UI gitu. Jadi buat kalian yang bakal ikut SIMAK UI ini bisa banget pakai dipelajarin gitu. Jadi ini aku ambil dari soal SIMAK UI tahun 2019. Nah, sekarang kita khusus bahas mekanika dulu ya. Oke, kenapa? Karena mekanika itu kalau aku lihat banyak banget gininya. Porsi di soal SIMAK UI itu. Ya, terutama fisika maksudnya. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 35 yang termasuk materi mekanika. Oke, di sini kita dikasih grafik F dan X gitu ya. Grafik F nih gaya, X-nya nih mungkin perpindahan ya. Oke, kita baca soalnya. Sebuah osilator harmonik sederhana terdiri dari balok 0,5 kg. Oke, setiap kita baca langsung buat gambarnya. Jadi ada osilator harmonik sederhana, ada balok 0,5 kg. Oke, di sini 0,5 kg. Ini 0,5 kg yang diikatkan pada ujung suatu pegas di lantai sehingga balok tidak mengalami gesekan ketika bergerak. Oke, jadi diikatkan pada ujung suatu pegas di lantai. Artinya baloknya ini ada di lantai dan dia diikatin ke salah satu ujung pegas gitu. Nah, mungkin aja dia keikatnya sama tembok sini nih. Nah, lanjut. Saat T sama dengan 0, simpangan balok sama dengan 0. Artinya dia nih mulainya di simpangan 0 gitu. Si pegasnya nggak terkompresi ataupun ditarik gitu ya, nggak mengalami regangan ataupun kompresi gitu. Jadi sebenarnya pegas tuh ada dua, ada yang kompresi yang ditekan, nah ada yang diregangkan. Nah lebih jauh dia gini ya. Oke, ini ditarik keluar ya. Nah jadi saat dia balok sama dengan 0, itu simpangan sama dengan 0 tuh artinya apa? Artinya pegas itu tidak ada di dalam dua keadaan ini gitu. Itu yang dimaksud dengan simpangan balok 0. Oke. Kita hapus dulu. Nah, lanjut. Lalu bergerak ke arah X positif. Nah, kita sebut aja kanan X positif ya. Jadi dia gerak ke kanan tuh positif. Oke, grafik fungsi gaya pada balok terhadap posisinya tiap waktu ditunjukkan pada gambar dengan Fs adalah 75 Newton. Oke, di grafik ini ada Fs, ini 75 Newton gitu. 75 Newton artinya min Fs ini adalah min 75 gitu. Nah, lanjut. Ketika simpangannya 2/3 simpangan maksimum, energi kinetik balok adalah... Oke, pertanyaan sekarang adalah berapa simpangan maksimumnya gitu. Itu pertama kita cari. Kalau kita lihat di grafiknya ini kan mentok di 0,3 ya, di 0,3 meter gitu. Ini simpangan terjauhnya. Oke, artinya kita sebut misalkan simpangan terjauhnya itu X max gitu ya. X max itu adalah 0,3 meter gitu. Nah, artinya saat di 2/3 kita sebut X1 gitu misalkan. Atau X, ya 1 dah. X1 2/3 dari 0,3 meter. Artinya kita dapat ya 0,2 ya, ini coret, dapat 0,1, ini 1, 0,2 meter. Artinya kita bakal nyari di simpangan 0,2 meter. Nah, tipsnya di sini kita tahu bahwa di sini ada pegas, artinya pegas itu ya pastinya punya energi potensial sama energi kinetik. Nah, dari dua energi ini, EP dan EK ini, kita peroleh energi yang kekal namanya energi mekanik. Nah, kenapa kekal? Karena nilainya nggak berubah gitu. Berapapun EP-nya bakal menyesuaikan sama EK-nya. Misalkan EK-nya meningkat, EP-nya menurun gitu. Jadi bolak-balik itu ya. Misalkan EK-nya turun, ya EP-nya meningkat gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa kalau misalkan gini ya, pegas, dia berada di simpangan terjauh atau ditarik sejauh-jauhnya, itu benda itu nggak mengalami kecepatan gitu. Jadi diam dia. Nah, saat dia diam, dia tuh bakal balik lagi. Nah, kenapa dia disebut EK atau kecepatannya itu 0. Nah, V sama dengan 0 ini akan mengakibatkan energi kinetik. Karena energi kinetik tuh hitungannya setengah mv kuadrat ya. mv kuadrat. Nah, karena V-nya ini 0 ya EK-nya ini ya 0 juga gitu. Nah,
Karena EK-nya itu 0, maka EP-nya itu langsung dah sama dengan EM gitu. Ini EP di saat X max gitu ya. X max. Nah, EP sama dengan EM. Maka kita dapat EM-nya itu nilainya adalah EP. Dimana ingat lagi nih, EP itu, EP pegas, terutama ya, EP pegas itu nilainya adalah setengah KX kuadrat gitu. Nah, X yang dipakai di sini ya X max ini gitu. Nah, sebelum itu kita pasang aja dulu setengah KX kuadrat gitu. Nah, kita jangan dulu cari K sama X-nya, kita biarin aja kayak gitu. Nah, lanjut. Ini X max-nya buat ya. X max. Atau langsung aja X-nya ini kita bisa ganti 0,3. Jadinya setengah K, karena kita di sini nggak dikasih tahu K ya. Kita biarin K. K sama dengan, setengah K X kuadrat, artinya 0,3 kuadrat. Nah, kita biarin aja kayak itu. Nah, kita dapat EM nih. Dengan kita dapat EM, kita dapat bakal nilai dari EP dan EK. Ini kan kita nyari EK ya. Berarti kita perlu EP di 2/3, EP 1 aja sebut. Terus EK 1 gitu. Nah, sama dengan apa? EM ini gitu. EM udah kita tahu. Terus EP ya pakai rumus ini lagi. Oke, kita pakai langsung. Setengah KX1 kuadrat. Bener ya? Ditambah EK1 sama dengan EM. Nah, EK1 itu sama dengan, kan kita nyari ini, berarti yang ini kita bawa ke kanan. EM-nya kita ganti langsung pakai ini. Jadi kita dapat setengah K 0,3 kuadrat dikurang ya. Karena ini positif di sini, bawa ke ruas kanan jadinya min. Jadinya setengah K X1 kuadrat. Nah, X1 kita bisa ganti nih. X1-nya nih 0,2. 0,2 kuadrat. Nah, setengah K kita bisa kumpulin. Setengah K. Terus di dalamnya tuh ada 0,3 kuadrat dikurangi 0,2 kuadrat. Oke, ini kurung kurang. Oke, dapatlah setengah K. Kalau dikuadratin ini kan 0,09 ya. Ini terus, kok sama dengan sih. Kalau 0,2-nya ya 0,04. Ya, 0,04. Nah, kita kurangin 0,09 kurangi 0,04 ya setengah K kali 0,05. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, berapa sih K gitu? Berarti kita emang butuh banget nih nilai K nih, tapi di sini nggak dikasih tahu gitu. Nah, kita ingat lagi kalau energi gaya dari pegas itu, gaya dari yang dikenakan pada pegas gitu lah bilangnya. F itu sama dengan K kali X gitu. Nah, saat Fs nih sama dengan ya K-nya nih konstanta ya, artinya nilainya tetap. Nah, X-nya itu adalah 0,3 gitu. Jadi kita bisa dah nyari nilai K. Oke, kita kerjain di bawah aja. Fs sama dengan K kali 0,3. Nah, kenapa tandanya ini kita bisa abaikan? Karena kita ngitungnya secara skalar dulu ya. Arahnya ya bakal menyesuaikan gitu. Karena K-nya juga konstanta biasa gitu. Oke, nilainya K itu sama dengan Fs per 0,3. Fs-nya kita tahu bahwa 75 Newton per 0,3. Nah, karena sebelumnya satuannya emang semua ada SI ya, sistem internasional gitu ya. SI ini kilogram juga udah. Oke, langsung aja. 75 per 0,3. Oke, kita sama-sama bagi 3. 75 bagi 3 ini 25. 0,3 bagi 3 itu 0,1. Artinya 25 bagi 0,1. Artinya kita kali 10. Ini kali 10, ini kali 10. Jadinya dapat ini kali 10 ya 1, yang ini 250. Oke, berarti konstantanya itu adalah 250 Newton per meter. Ini satuannya 250 Newton per meter. Kita langsung masukin ke sini. Dapat EK1. EK1 itu sama dengan setengah kali 250 dikali 0,05. Oke, 0,05-nya kita ganti aja pakai pecahan. 1/2 kali 250 kali 5/100. Nah, ini kita bisa bagi. Ini jadinya 125 ya. Ini 1. Terus 25 kali 5 itu 625 ya. 625 dibagi 100. Dapatnya
dapatnya 6,25. Nah, inilah ya satuannya joule ya, karena energi. Oke, jadi kita bisa dapetin bahwa energi kinetik dari balok saat 2/3 simpangan maksimumnya yang kita masukin di EP1 tadi adalah 6,25. Jawabannya B. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita ada berapa konsep nih? Ada di sini ada konsep energi mekanik ya khususnya, energi mekanik EP tambah EK. Terus kita juga ada konsep EP dari pegas itu adalah setengah kx kuadrat. Dan terakhir kita pakai konsep ini juga F sama dengan K kali X. F pegas ya, F pegas. Oke, itu untuk soal yang berbau pegas. Oke, kita lanjut ke soal. Oke, di sini ada soal tipe sebab akibat ya. Oke, ini sini aku udah list. Jadi kalau sebab akibat itu kurang lebih pilihannya tuh A-nya itu statement 1 sama statement 2-nya benar dan menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, ini sini aku cek tentang. Terus B-nya itu S1 sama S2-nya itu benar tapi tidak tidak terhubung sebab akibat ya. Terus C-nya S1-nya benar, S2-nya salah. Terus D-nya S1-nya salah, S2-nya benar dan E-nya semua salah. Oke, kita baca dulu nih. Energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan. Oke, jadi energi mekanik di bawah gaya konservatif. Gaya konservatif itu artinya gaya yang yang tidak yang tidak terpengaruh terhadap jarak. Jadi dia hanya meninjau perpindahannya aja. Misalkan ada 2 titik nih. Nah, kalau terus ada jalur kayak gini nih, set. Nah, kalau gaya konservatif itu hanya meninjau jarak ini ke sini secara garis lurus ya. Jadi langsung gitu dihitung. Itu namanya konservatif. Kalau non konservatif ya diikutin jalurnya nih, set. Nah, itu gayanya ke non konservatif. Kalau konservatif ya langsung set. Nah, gitu. Nah, jadi kalau contohnya ya gaya konservatif tuh ya gini tadi, gaya pegas tadi ini. Nah, karena dia gaya pegasnya kita hitung tadi EM-nya ini atau energi mekaniknya itu konstan, maka ya benar ya statement satunya ini. Energi mekanik pada yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan. Ini benar berarti. Oke, itu kita S1-nya udah benar. Sekarang kita cek statement 2-nya. Dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan arah terhadap arah gaya. Oke, sebenarnya kalau gaya konservatif tuh nggak kayak gitu ya. Itu sesuai dengan perpindahannya gitu. Jadi kalau gerak bendanya kayak gini, ya perpindahannya aja yang dihitung gitu. Itu gaya konservatif. Berarti salah nih statement 2 nih. Kenapa kita bisa bilang salah? Mungkin yang dimaksud benda selalu bergerak berlawanan arah terhadap gaya itu contohnya gaya gesek ya. Jadi misalkan ada benda di titik ini kita sebut titik A, ini titik B. Nah, ada benda kotak gitu. Kotak ini gerak nih, set gitu. Terus gerak. Nah, di mana gaya gesek itu bakal selalu berlawanan arah sama geraknya. Nah, misalkan bendanya di sini nih, di lokasinya sini ya. Oke. Nah, gayanya tuh ya berlawanan arah sama dia. Ke arahnya sana gitu. Terus kalau misalkan bendanya tuh di sini ya. Set. Nah, arahnya kan ke sini ya. Set, arah bendanya situ. Maka gaya geseknya bakal ke sini. Nah, itu termasuk gaya non konservatif gitu. Berarti statement 2 ya salah ya. Oke, bisa langsung kita jawab nih. Part 1 ini jawabannya adalah C. Statement 1-nya benar, statement 2-nya salah. Oke, maka jawabannya adalah C. Oke, itu dulu soal mekanik yang ada di SIMA UI. Nanti kita bakal lanjut.